Pada yang terhormat Ketua Dewan Penguji Bapak Wayan Mujiase, Ibu Sekretaris Marina, yang hari ini akan menguji Saudara Elias Yandri Yudhistira. Sudah siap? Nah, sebelum ujian, mulai ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan tahapan pelaksanaan ujian. Ujian ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama presentasi, yang kedua tanya jawab, ketiga sidang penentuan hasil. Untuk bisa saudara dinyatakan lulus ujian pada hari ini, saudara harus memperoleh penilaian minimal 65. Nah, nilai 65 itu diperoleh dari satu penilaian dari laporan aja yang sudah buat, yang sudah diserahkan kepada tim uji, itu bobot nilainya 1. Kemudian kemampuan mempresentasikan laporan itu dengan bobot penilaian 2. Yang ketiga, kemampuan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim uji itu bobot nilainya 3. Sehingga total bobot nilainya ada 6. Yang perlu Anda maksimalkan saat ini adalah presentasi dan kemampuan berarti menjawab. Ya, untuk bisa memperoleh nilai minimal 65 bisa nyatakan. Siap? Presentasi maksimal waktunya 15 menit. Silakan. Baik, saya mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Penguji Bapak Iwayan Mujiase, SST 4, Ibu Sekretaris, Ibu Marina, SPSI, MM, dan juga yang saya hormati Bapak dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Iwayan Soda, SST 4, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elias Yandri Yudhistira dengan NIM 053 321031. Baik, terima kasih waktu yang di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir studi saya yang berjudul prosedur kerja Robert dalam membersihkan kamar occupied di Gereja Sakti Suite Hotel Sanur. Bab 1. Pariwisata merupakan salah satu sumber bagi penerimaan devisa serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara. Indonesia merupakan kepulauan yang memiliki keanekaragaman suku adat istiadat yang berbeda, serta memiliki sumber daya alam yang berupa keindahan pemandangan alam yang dianggap menguntungkan dan sangat berpotensi dikembangkan sebagai salah satu aset yang digunakan sebagai sumber yang menghasilkan bagi bangsa dan negara. Pariwisata Bali merupakan salah satu tujuan wisata yang sudah tidak diragukan oleh wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Dengan keindahan alam, adat istiadat dan budaya serta keramah tamahan penduduknya yang memberikan daya pikat wisatawan yang berkunjung. Akomodasi adalah suatu komponen pariwisata karena dapat berupa suatu tempat dan kamar di mana orang-orang atau wisatawan yang berkunjung dapat beristirahat dengan menginap, mandi, makan, dan minum serta menikmati jasa pelayanan dan hiburan yang tersedia. Tenda memiliki peran penting dalam sebuah hotel di mana tugasnya tidak hanya menjaga kebersihan dan kenyamanan, kerapian, kelengkapan tamu, melainkan menjaga seluruh area yang ada di hotel. Rumusan masalahnya ada 3. Bagaimana persiapan hotel dalam membersihkan kamar occupied di Gereja Sakti Suite Hotel Sanur? Yang kedua, bagaimana cara kerja hotel dalam membersihkan kamar occupied di Gereja Suite Hotel Sanur? Yang ketiga, ada bagaimana cara housekeeping departemen memastikan kebersihan kamar occupied di Gereja Sakti Suite Hotel Sanur.
Tujuan penelitian ada dua, ada tujuan umum dan khusus. Tujuan umum terbagi atas dua, yaitu tujuan secara teoris untuk membandingkan teori yang dapat selama perkuliahan dengan kenyataan penulis yang dihadapi selama praktek kerja lapangan. Yang kedua, tujuan umum secara praktis untuk memperoleh wawasan serta pengalaman bagi mahasiswa dalam meningkatkan sumber daya manusia di industri perhotelan, khususnya hotel yang diteliti. Manfaat penelitian ada tiga: manfaat terhadap mahasiswa, manfaat terhadap lembaga, manfaat terhadap industri. Manfaat bagi mahasiswa sebagai salah satu syarat dipenuhi mahasiswa dalam menyelesaikan program studi diploma 3 perhotelan di Akademi Pariwisata Denpasar. Bagi lembaga pendidikan, mendapat koleksi bahan bacaan di perpustakaan serta bermanfaat bagi pembaca di Akademi Pariwisata Denpasar. Bagi perusahaan atau industri, sebagai masukan serta bahan pertimbangan bagi seorang pimpinan hotel agar dapat melakukan pembenahan pelayanan terhadap tamu hotel, terutama di bagian kamar di Geria Sakti Suite Hotel. Pengertian bab 2, pengertian prosedur kerja. Prosedur kerja merupakan tata cara kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan urutan waktu dengan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan. Pengertian kedua, room attendant. Room attendant merupakan petugas yang bertanggung jawab atas kebersihan kamar, kelengkapan kamar, serta memberikan apa saja yang dibutuhkan atau diperuntukkan oleh tamu selama menginap di hotel. Pengertian membersihkan kamar. Membersihkan kamar dilakukan setiap hari. Pembersihan kamar dapat digunakan kembali dalam keadaan bersih, rapi, dan menarik. Occupied merupakan kamar yang sedang ditempati oleh tamu pada waktu tertentu. Pengertian hotel. Hotel merupakan badan usaha akomodasi atau perusahaan yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat umum dengan fasilitas jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman, jasa layanan kamar, serta pelayanan pencucian pakaian. Bab 3, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilakukan dalam waktu 6 bulan, mulai dari 20 Desember 2023 sampai 20 Juni 2024. Tempat penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian dilaksanakan di bagian housekeeping departemen Geria Sakti Suite Hotel Sanur yang berlokasi di Jalan Matahari Terbit nomor 3 Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Objek penelitian yang menjadi objek penelitian penyusunan laporan akhir studi adalah prosedur kerja membersihkan kamar occupied yang dilaksanakan hotel di Geria Sakti Suite Hotel Sanur. Sumber data ada data primer dan data sekunder. Data primer, data yang didapat secara langsung diperoleh melalui wawancara dan observasi partisipasi untuk mendapatkan informasi mengenai topik penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari luar objek penelitian atau secara tidak langsung seperti buku, internet, majalah, brosur, dokumen-dokumen serta sumber berkaitan dengan penyusunan laporan akhir studi. Teknik pengumpulan data. Ada metode observasi partisipatif, metode wawancara, metode dokumentasi, metode analisis data. Masuk ke bab 4, sejarah singkat. Geria Sakti Suite Hotel Sanur merupakan hotel bintang 3 yang berlokasi di Jalan Matahari Terbit nomor 3 Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dengan kode pos 80227.
Perpaduan desain Bali dan Jawa bergaya modern dengan konsep apartemen, Gerai Sakti Suite Hotel Sanur dibangun akhir di saat COVID-19 melanda. Hotel Gerai Sakti Suite Hotel Sanur di bawah naungan PT Gerai Sakti, kepemilikan dari Gerai Sakti Suite Hotel Sanur ini berada di bawah pimpinan Bapak Ida Bagus Sudirja atau beliau lebih dikenal dengan Tua Haji Bayu. Beliau memiliki beberapa properti di bawah naungan PT Gerai Sakti, yaitu Villa Sakti dan Gerai Sakti Suite Hotel Sanur. Ada juga fasilitas Gerai Sakti Suite Hotel Sanur, yaitu fasilitas kamar, ada twin room dan double room. Fasilitas penunjangnya ada swimming pool dan tempat parkir. Persiapan tenant dalam membersihkan kamar occupied di Gerai Sakti Suite Hotel Sanur, yaitu ada yang diawali dengan persiapan diri, mulai fisik, mental, peralatan, informasi, melakukan pekerjaan dengan tips tambahan. Yang kedua ada persiapan alat pembersih seperti spong, hand brush, toilet bowl brush, broom and dustpan, plastik sampah, mop dan bucket mop. Yang ketiga ada persiapan chemicalnya, ada glass cleaner, bone getter, EPC, Mamalai, 3M cleaning cleanser, connector polish, air freshener. Yang keempat mengatur prioritas kamar, yaitu ada gesoplas dan ambitis. Cara kerja tenant dalam membersihkan kamar occupied terbagi atas 3 cara, yaitu pembersihan kamar mandi, cara membersihkan kamar tidur tamu, membersihkan balkon. Urusan masalah ketiga ada cara masuk ke apartemen, memastikan kebersihan kamar occupied di Gerai Sakti Suite Hotel Sanur. Setiap kamar occupied harus dibersihkan secara rutin dengan mengikuti standar operasional prosedur atau SOP. Pembersihan rutin termasuk membersihkan permukaan dengan linen yang kotor, mengatur ruangan. Adapun cara apartemen memastikan kebersihan kamar occupied di Gerai Sakti Suite Hotel Sanur. Yang pertama ada pembersihan rutin, penggunaan pembersihan baik, komunikasi dan feedback. Yang kelima ada kepemimpinan yang baik. Kesimpulan, yang pertama ada persiapan yang dilakukan untuk tenant melalui persiapan fisik dan mental. Persiapan fisik yang dimaksud dalam hal ini yaitu berpenampilan rapi, bersih, dan sopan. Persiapan mental meliputi kondisi batin yang bebas dari beban-beban dan tidak tertekan pada saat melaksanakan pekerjaan. Persiapan cleaning chemical yaitu persiapan terhadap peralatan pembersih dan bahan kimia yang akan digunakan pada saat membersihkan kamar. Kesimpulan yang kedua, pada tahap cara kerja yang dilakukan tenant yaitu kamar mandi atau bedroom, sleeping bed, melepaskan linen kotor, making bed, menata tempat tidur, membersihkan debu atau dusting, menyapu lantai, mop, dan mengisi control sheet. Yang kesimpulan yang ketiga, pada saat ini housekeeping departemen mempunyai peranan penting dalam memberikan kepuasan tamu. Housekeeping departemen harus menerapkan standar operasional prosedur dari perusahaan sehingga berjalan dengan baik dan menghasilkan yang maksimal, mulai dari pembersihan rutin, penggunaan pembersihan baik, pemeriksaan kebersihan, komunikasi dan kepemimpinan yang baik. Saran yang pertama yaitu sebelum memulai suatu pekerjaan sebaiknya supervisor memberikan briefing semua staf supaya bekerja dengan standar operasional prosedur. Yang kedua, apabila noda yang susah dihilangkan dengan peralatan yang ada agar segera diganti dengan linen yang baru. Yang ketiga, perlu ditambah stok chemical pembersih. Sekian dari presentasi
hasil laporan aktif saya dan waktu Bapak Ibu untuk bertanya. Terima kasih. Baik, silakan teman-teman. Sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, silakan Bapak Ibu untuk menikmati tempat yang telah disediakan. Ya, sudah habis.